Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Tapi terlebih juga kita mau sama-sama menaikkan setiap doa dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Dan hari-hari ini ketika kita melihat banyak hal boleh terjadi, ada banyak hal yang sedang menimpa bangsa Indonesia. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar memulihkan, Tuhan melawat bangsa kita. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mohon belas kasihan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa kita Indonesia. Mari sama-sama berdoa, kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau angkat bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ada banyak hal sedang terjadi, kekacauan sedang terjadi, sakit penyakit sedang melanda di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu Tuhan. Engkau memulihkan bangsa ini, Engkau menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dengan ratusan juta jiwa yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami umat-Mu yang ada di bangsa ini, biar kami tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh Tuhan membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu Tuhan menolong kami Tuhan. Karena bagaimana tidak Tuhan kan sayang akan bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Inilah doa kami Tuhan, biar Kau juga pakai hidup kami, agar kemuliaan-Mu semakin nyata di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi bangsa kita. Dia terlebih rindu untuk menegakkan kebenarannya, untuk menegakkan kemuliaan. Dia terlebih rindu jutaan jiwa-jiwa di bangsa ini akan diselamatkan. Dan biar pagi hari ini sediakan hati kita, sediakan hidup kita untuk menjadi alatnya, untuk kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Bagaimana tidak Tuhan kan sayang akan Indonesia, bangsa yang besar. Jutaan jiwa-jiwa di negeri ini
inilah diriku. Tuhan, ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi Allahmu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Tuhan, ini diriku, inilah diriku. Tuhan, ini doaku, inilah doaku. Pakailah aku jadi Allahmu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Pakailah aku jadi Allahmu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Pakailah aku jadi Allahmu bagi bangsaku demi kemuliaan-Mu. Oh Yesus, kami naikkan doa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Oh, biar kemuliaan-Mu menjadi nyata, kebenaran-Mu ditegakkan. Lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh Yesus, ini doa kami, ini kerinduan kami umat-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri, ampuni bangsa kami, ampuni umat-Mu Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat, kami mau berbalik kepadamu. Oh Yesus, terimalah doa kami, ampuni kami Bapa, ampuni bangsa kami. Oh Yesus. Mari kita mau sama-sama berdoa. Satu penyembahan yang kami naikkan dan di dalamnya adalah penyembahan yang merindukan sebuah pemulihan di atas bangsa ini. Tuhan, Kau lihat hati kami, Engkau selidiki hati kami, Engkau yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami sedang bersyafaat, memohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Dan kami percaya bahwa kami dipanggil untuk membuat sebuah perubahan dan menjadi terang dan menjadi garam. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan biar setiap kebenaran firman itu menjadi terang yang menerangi jalan kami di tengah-tengah kegelapan dan menjadikan setiap kami akan berjalan sampai kepada rencana dan penggenapan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka di dalam Nehemia di pasal yang pertama. Ada dua ayat, di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa ke hadirat Allah semesta langit.
Saudara, saya percaya bahwa di hari-hari saudara Anda selalu menerima kabar, perkembangan berita yang ada di sekeliling kita di dalam situasi saat ini, di mana ada banyak sekali berita-berita tentang jumlah orang yang terkena akan virus atau wabah daripada corona ini. Anda juga mendengar akan berita-berita di mana-mana ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di tengah-tengah ekonomi. Ada banyak sekali berita di mana orang-orang tidak bisa keluar dari rumah mereka karena memang itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara, mari kita coba lihat dan mari kita renungkan. Apakah setiap berita yang saudara dan saya dengar tentang keadaan yang terjadi di sekeliling kita hari ini adalah berita yang kemudian membuat hati kita itu tergerak untuk berdoa, berpuasa, memohon di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk sebuah perubahan. Saya percaya bahwa inilah saatnya sebetulnya anak-anak Tuhan, hidup mereka harus menjadi terang dan menjadi garam. Ada banyak alasan untuk membuat kita bersembunyi dan turut menjadi takut. Tapi saya percaya bahwa selama bertahun-tahun firman Tuhan sudah kita terima, bertahun-tahun kita sudah mengisi manusia roh kita dengan kebenaran demi kebenaran firman, dan kita tahu bahwa kita juga mendapatkan pengurapan supaya hikmat, kebijaksanaan juga ada dalam hidup kita. Mari gunakan itu semuanya di masa-masa seperti ini untuk mulai bergerak. Yang pertama adalah dengan doa. Berapa banyak dari Anda secara khusus berdoa, mengambil waktu berdoa? Saya tahu Anda sibuk dengan handphone kita untuk membaca berita, untuk mengikuti semua perkembangan berita. Mari stop. Mari gunakan waktu untuk berdoa. Berdoa, bersyafaat untuk setiap beban-beban, untuk setiap informasi yang kita terima. Dan naikkan doa dengan berangkat dari belas kasihan. Kita tahu di luar sana ada banyak sekali orang butuh pertolongan. Yang kedua, berapa banyak dari Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun dapat mengatasi masalah ini. Tidak ada seorang pun dapat memecahkan masalah ini. Dunia menjadi khawatir. Semua orang menjadi bingung. Ada banyak hal yang harus dihadapi dan tidak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan dan mengatasinya. Tapi kita percaya bahwa pada waktu kita menyembah akan Tuhan, firman Tuhan bicara, penyembahan kita akan menjadi sebuah alas untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita butuh Tuhan di tengah-tengah rumah tangga saudara, ya rumah tangga kita. Kita mungkin berlindung di dalam rumah, kita suruh anak-anak kita untuk tidak keluar. Tapi saya mau beritahu, bukan sebuah jaminan 100% semuanya aman. Tapi pada waktu kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan di dalam mesbah-mesbah keluarga yang kita bangun setiap hari. Saya percaya kehadiran Tuhan itu akan membuat setiap dari kita akan terlindung. Dan Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana caranya untuk menjaga seluruh keluarga kita untuk sehat dan mampu terus jadi berkat. Yang ketiga, berapa banyak dari Anda memiliki belas kasihan? Khotbah saya hari Minggu bahwa inilah waktunya setiap saudara dan saya untuk memberi makan banyak orang. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita, tapi Dia ingin berkat yang ada dalam hidup kita itu bukan hanya berkat cukup untuk Anda dan saya makan, tapi kita terus menikmati akan berkat yang berlimpah-limpah. Kalau berkat memiliki sebuah gambaran seperti sebuah ladang yang ditanami, saya percaya ada benih. Hari ini di tangan kita ada benih. Kita sedang memilih benih ini untuk dimakan atau benih ini juga akan digunakan untuk ditabur. Saudara, Tuhan memberi kita hikmat dan kebijaksanaan. Mari gunakan semuanya itu diawali dari belas kasihan. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan kepada kita akan belas kasihan, dan kita bergerak dengan iman. Belas kasihan. Di luar sana ada banyak orang membutuhkan.
Pada waktu saya sepanjang hari kemarin berjalan melewati sekeliling kota untuk menyembah Tuhan, untuk doa keliling, saya bisa lihat di sekeliling, di area-area jalan di Purwokerto begitu sepi sekali. Ada banyak sekali tukang becak tidak dapatkan penumpang. Ada banyak sekali tukang ojek online hanya duduk terdiam menantikan panggilan, tapi tidak bisa mendapatkan orderan dari penumpang. Ada banyak sekali orang-orang yang termenung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada banyak orang mengunci diri, bukan karena mereka punya simpanan yang banyak, tapi mereka mengunci diri dengan kebingungan, dengan perut lapar. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipakai untuk memberi makan kepada banyak orang. Mungkin Anda bertanya kepada saya, apakah pada waktu kami memberi makan kepada banyak orang, mereka akan cukup makanan itu untuk mereka? Benar, gak akan cukup. Yang ada pada kita cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi bukankah mujizat yang datang daripada Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu sama? Kuasanya tidak pernah berubah. Dia sanggup membuat 5 roti 2 ikan itu menjadi berlipat kali ganda. Saya mau bersaksi kepada Anda, kami memulai untuk memberkati orang banyak itu dari 10 kilo telur yang kami coba bagi. Sederhana sekali, mencari vitamin C itu susah. Kami tidak punya banyak telur yang bisa kami rebus dan kemudian dibungkus dalam plastik, berisi juga di dalamnya vitamin C, dan kami mulai membagikan kepada orang-orang di jalanan. Ada banyak orang-orang membutuhkan tambahan makanan untuk meningkatkan imun tubuh mereka terhadap virus yang ada. Kami memulai dari yang sederhana sekali. Tapi saya dapat melihat dalam hitungan jam, pada waktu kita mulai bergerak dan membagikan itu, Tuhan membuka pintu berkat. 5 roti 2 ikan. Tuhan terus memberkati, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyediakan. Hari ini kita mendapatkan berkat, ada roti, ada sembako, ada paket-paket sembako yang lainnya. Ada orang-orang yang memberikan sejumlah uang untuk kita menyalurkannya kepada orang lain. Saya percaya sekali bahwa ini belum berhenti. Ini baru permulaan. Ini akan terus bertambah. Ini akan terus bisa menjadi 5 roti 2 ikan bagi banyak orang. Saudara, sekali lagi, di luar sana ada banyak sekali orang membutuhkan. Ini saatnya anak-anak Tuhan gak cuma berteriak tentang kelimpahan, berkat yang berlimpah ruah. Berapa lama Anda terus berdoa dan Anda berkata, aku mau terima kelimpahan. Tahukah Anda bahwa hidup ini memiliki sebuah takaran? Anda meminta terus, suatu saat takaran itu akan penuh dan terbuang percuma semua yang masuk. Tapi Anda harus punya sebuah tempat, satu lubang kecil untuk membuang apa yang ada yang sudah masuk, supaya tidak menjadi basi apa yang masuk, tapi akan terus ada yang baru. Biarkan di hidup kita, Anda buka keranmu dan izinkan itu mengalir dan mengalir. Dan kita akan melihat sesuatu yang baru yang terus Tuhan tambahkan dan Tuhan tambahkan. Dan saya akan tutup, pergumulan hidup kita sama. Kita punya sekolah, kita punya guru-guru. Ada banyak murid-murid sekolah Terang Mulia yang membutuhkan akan kebutuhan-kebutuhan dan biaya operasional sekolah yang begitu besar. Selama beberapa hari terakhir, saya harus mengambil keputusan dan saya harus mengatur bagaimana keuangan gereja, keuangan yayasan, dan kebutuhan yang lain. Jujur secara manusia, ada banyak alasan untuk saya menjadi khawatir. Tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita dan terus membuat kita jadi berkat. Saudara, mari terus melangkah dengan iman, mari terus bergerak dengan percaya, mari kita lihat sesuatu yang besar itu terjadi. Sebelum saya selesai, saya juga ingin menghimbau saudara, bila ada di antara Anda adalah orang-orang yang terbiasa menjadi donor darah, mari sama-sama Anda gunakan kesempatan untuk mendonorkan darah saudara ke PMI. Dan kami membutuhkan juga donor darah, karena ada satu anak dari satu keluarga pendeta yang membutuhkan transfusi darah, dan stok di PMI mulai menipis. Oleh karena itu, kalau ada di antara Anda yang mau untuk menjadi donor darah, pada waktu pagi ini Anda mendengar ini di daerah wilayah Purwokerto dan sekitarnya, silakan hubungi saya.
Dan kita akan sama-sama menjadi berkat di dalam banyak hal. Sekali lagi, inilah waktunya. Keluarga City of God adalah keluarga yang berkati kota. Tuhan melawat hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau bawa kota kami mau bawa bangsa kami. Kami bersyukur kami boleh mengalami proses seperti ini karena kami tahu bahwa iman, pengharapan, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Dan kami mau buktikan bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, untuk selama-lamanya. Dan kami ingin membuktikan bahwa kuasa-Mu itu sangat terbukti dan sangat hebat. Bapa, jadikan kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tantangan seperti ini. Sinari hidup kami dengan firman-Mu, sinari hidup kami dengan kebenaran-Mu, supaya kami dapat berjalan. Karena ada banyak orang di luar sana yang sedang mengikuti langkah kami. Bapak, kami percaya ini sudah waktunya kami jadi terang dan garam. Kami mau bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa kami bawa kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau turut bekerja di tengah-tengahnya. Engkau sedang melawat kota kami, Engkau sedang melawat bangsa ini. Kami nantikan lawatannya besar ini. Dan sekarang kami berdoa untuk memberkati setiap jemaat. Mari jemaat, mari semua Anda kenakan kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa untuk memberkati. Aku lepaskan berkat Tuhan kepada setiap dari kami. Diberkati kami yang punya pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan di tengah-tengah semua hal. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus, kami berkemenangan dan kami terus hidup di dalam kasih kuasa Tuhan. Kami dipromosikan untuk terus naik dan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami juga berdoa untuk rumah tangga kami dalam kubah pelindungan yang datang daripada Tuhan. Dan kami juga ikat yang jahat, kami usir keluar. Kami undang Roh Tuhan, kami persilakan Kau hadir ya Tuhan di atas hidup kami, di atas kota kami, di atas segala apa yang ada di tengah-tengah kami. Dan di kota kami gak ada orang miskin, orang lapar, gak ada orang putus asa. Di kota kami akan melihat tarian, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Itu akan terdengar sampai di jalan-jalan, di lorong-lorong, di perkampungan, dimanapun. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus bahwa gereja kami adalah gereja yang memiliki aliran air kehidupan dan tetesan madu yang manis. Alirannya akan menyegarkan siapapun yang minum dan mengecap, dan mereka akan disegarkan, dikuatkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat kebangkitan orang mati. Kami akan melihat mujizat kesembuhan ilahi. Kami akan melihat mujizat kesembuhan batin. Dan kami terlalu yakin bahwa setiap kami dipersiapkan untuk diutus untuk menjadi pemberita daripada Injil kerajaan. Mari terima tugas pengutusan ini. Aku berkata kepadamu, pergi dan beritakan akan berita kebenaran Injil kepada banyak orang. Ceritakan kepada mereka, muridkan mereka di dalam nama Yesus. Baptis orang banyak di dalam nama Yesus. Isi rumah Tuhan dengan jiwa-jiwa, dengan pertobat-pertobat baru. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang mari kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.